Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini. Saudara, RHI Renungan hari ini akan angkat satu tema yang sangat penting, yaitu kunci mengalami ketenangan hati di masa pandemi. Kunci mengalami ketenangan hati di masa pandemi. RHI kali ini tetap bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketenangan hati sangat penting. Banyak kecelakaan terjadi karena tidak konsentrasi, gugup, atau tidak tenang hatinya. Banyak anak yang harusnya bisa menjawab soal, tapi karena dia gugup, tidak punya ketenangan hati, konsentrasi buyar, seolah yang dipelajari menghilang. Ketenangan hati begitu penting, bahkan ketika menghadapi masa-masa sulit. Sekarang, masa pandemi, bagaimana tetap memiliki ketenangan hati? Varian virus COVID-19 bertambah. Semula hanya varian Alpha yang pertama kali ditemukan dengan kode B117 di London dan beberapa bagian di Inggris yang menyebar. Lalu muncul varian kedua yang disebut Beta yang diberi kode B1351 yang muncul Oktober 2020 di Afrika Selatan. Sekarang muncul lagi yang disebut dengan varian Delta B1617.2 yang muncul di India tahun lalu, Oktober, dan sudah menyebar kemana-mana, bahkan ke Indonesia. Belum selesai dengan yang ini. Sudah muncul varian baru lagi, bukan Alpha, bukan Beta, bukan Delta, tapi Delta Plus yang jauh lebih berbahaya ketimbang Delta. Dan Delta Plus ini diberi kode AY.1, mutasi dari Delta yang juga berawal di India, tapi ada juga sudah di Amerika Serikat, Inggris, Portugal, Swiss, Jepang, Polandia, Nepal, Rusia, Cina, bahkan di tengah rai sudah masuk Indonesia. Bagaimana kita bisa tenang? Bukankah lalu kita menjadi gelisah? Bagaimana kita menjadi tenang di tengah situasi seperti ini? Di tempat kanan kiri kita, bahkan di jalan raya depan rumah saya, setiap saat suara ambulan itu berganti. Ada yang bawa pasien, ada yang memang itu mobil jenazah. Suaranya menyayat hati. Saudara, bagaimana memperoleh ketenangan hati jika situasi seperti ini? Di sekitar kita, bahkan ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia karena pandemi ini. Tak hanya itu, yang terpapar juga banyak, sementara mereka punya penyakit-penyakit yang berbahaya jika ditambahi dengan COVID-19, apalagi dengan varian atau mutasi yang baru. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masih ditambah dengan ada orang-orang, ada kelompok orang yang seolah tidak percaya, lalu kena juga dan meninggal. Ada orang-orang yang demi kepentingan politik lalu membuat gerakan-gerakan. Ada gudang vaksin yang katanya sih terbakar. Bagaimana? Saudara yang terkasih, ini membuat tidak tenang. Tapi hari ini, dalam RHI Renungan hari ini, saya mengajak kita untuk menemukan kunci ketenangan
hati. Kunci mengalami ketenangan hati di masa pandemi. Semoga RHI renungan hari ini bermanfaat dan mari kita siapkan diri kita dengan baik. Saudaraku, untuk mendapatkan ketenangan hati, kita harus datang pada sumber ketenangan hati. Sumber ketenangan yang sesungguhnya bukan pada hiburan, bukan pada uang, bukan pada derajat, pangkat, kekayaan, tapi sumber ketenangan adalah Tuhan. Maka kunci untuk mendapatkan atau mengalami ketenangan hati adalah datang kepada Tuhan, Sang Penolong yang sejati. Saya mengajak kita bersama memperhatikan hal ini dari Mazmur 62 ayat 2. 622. Mazmur 62 ayat 2. Dikatakan apa? Dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Pemazmur menunjukkan kunci penting ketenangan hati ya hanya pada Tuhan. Jangan malah menjauh pada Tuhan. Saya pernah berbincang dan sambil berguru, kok lama ndak ikut kebaktian waktu masih sebelum pandemi. Dibilang, Bapak saya lagi repot, saya lagi tidak tenang hatinya, saya lagi banyak masalah, maka saya tidak ke gereja. Loh, salah saudara. Justru kalau kita punya banyak masalah, justru kalau kita tidak tenang, harusnya mendekat kepada Tuhan, bukan malah menjauh. Kunci ketenangan hati dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Itu saudara, sumber ketenangan. Maka ayat lain dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu Ibrani 13 ayat 5b. Nah, saudaraku yang terkasih, penegasan ini begitu penting. Bahwa ternyata Tuhan itu setia dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu juga setia dengan janjinya. Dia menyertai, dia memberkati setiap orang yang datang dengan penuh kesungguhan. Saudaraku, saya termasuk orang yang mengabdi untuk kepentingan pelayanan. Dan itu berarti harus bertemu dengan banyak orang di masa pandemi. Ketika harusnya membatasi, saya ya membatasi, tapi tetap tidak mungkin dalam arti 100% membatasi kan. Nah, saudara, saya tetap pakai protokoler kesehatan, saya tetap pakai masker, saya pakai hand sanitizer, saya juga jaga kebersihan, jaga jarak dan seterusnya. Tapi satu hal saya beri kunci untuk kita semua, yaitu saya lebih mengandalkan diri kepada Tuhan sebagai yang utama. Memang usaha manusia harus, menjaga diri harus, tapi saya belajar untuk lebih menekankan ini supaya hatiku tenang, mengandalkan pada Tuhan, sumber ketenangan hati. Saudara, mungkin kita sekarang sedang tidak tenang. Bisa karena sakit penyakit, bisa karena persoalan keuangan, ekonomi yang memang tidak bagus sekarang kondisinya, ya. Mungkin juga persoalan kedukaan, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dan itu mendukakan hati kita, bukan? Begitu juga dengan banyaknya teman-teman. Saya punya grup WA SMP, saya punya grup WA SMA, saya punya grup WA di gereja, pendeta dan seterusnya, dan hampir setiap saat isinya itu kedukaan orang yang meninggal dunia. Salah satunya karena masa pandemi COVID sudah. Bahkan berapa teman pendeta yang sudah tiada karena itu, berpulang. Saudara, ini
Ini harus kita hadapi. Tapi ini jangan sampai merampas ketenangan hati kita. Oleh sebab itu di tengah situasi dan seperti ini saya mengundang, mari saudara, kita perkuat iman kita. Mari kita datang, mari kita berserah, mari kita memohon supaya Tuhan menguatkan dan memberi ketenangan pada kita. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Jika ini yang dilakukan, yakinlah kita akan tenang. Yakinlah saudara, karena Dia yang memberikan keselamatan, penghiburan, penyertaan, dan berkat. Saya berharap RHI ini menjadi berkat buat saudara. Mazmur 6:22. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami dengan ketenangan hati, sehingga dengan hati yang tenang kami bisa berdoa. Hati yang tenang kami bisa menjalani kehidupan. Hati yang tenang kami cermat, tidak kemerungsung terburu-buru. Hati yang tenang membuat kami bisa bijak dalam memilih bagian-bagian hidup yang harus kami jalani. Dan ketenangan hati adalah bersama Tuhan. Oleh sebab itu, berkati kami semua juga yang mengikuti program ini dengan ketenangan hati. Dan berkati kami untuk mempercayakan diri kepadamu ya Allah. Karena Engkaulah sumber ketenangan yang sejati. Kepadamu kami mohon, kabulkan doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.